Oke, balik lagi sama Dana di sini. Gua sekarang mau ngobrol lagi sama temen gua, si Dika. Dika lagi, hai guys. Hai Kemarin kita guys. udah ngomongin soal apa? Soal Papua ya. Ya, kemarin. Sekarang kemarin. Cerita ini. Kan gua uploadnya nggak langsung gitu, Dik. Iya, Walaupun ini hari yang sama. baik. Oke, nih. Sebelumnya kali Nih, ya. yang sebelumnya kita ngomongin Papua. Nah, sekarang temen gue ini nih keren, men. Padahal dulu tuh yang bercita-cita, gue tuh bercita-cita dulu ceritanya. Gue pengen kerja di NGO, biar NGO tuh non-government organization. Organization. Berarti kalau di kalau di pengertian awamnya adalah organisasi yang kemasyarakatan lah ya gitu ya. Iya, Organisasi sebenarnya sosial, gitu nggak sih? LSM sih, kepanjangan LSM apa? Ya LSM, ya mungkin. Lembaga Swadaya Masyarakat. atau sebenarnya sesimpel ke lembaga sosial. Iya, lembaga sosial Iya. gitu. Kadang soalnya kalau LSM itu punya konotasi yang kurang baik juga gitu sih. Iya, Jadi kadang-kadang ya. jadi lembaga sosial atau organisasi sosial. Organisasi sosial. Iya, dulu tuh gue cita-cita gue di situ. Nyemplung di korporat. Dasar. Kagak dapet cuy, kagak ada yang mau nerima gue NGO. Malah temen gue yang pengen, ini dia pengen banget kerja di korporat. Korporasi malah kebalik. Malah kebalik. Yoi. Dapatnya NGO mulu ya. NGO mulu gue sekarang. Lu udah berapa NGO? Ada beberapa lah pokoknya. Enggak, udah pernah berapa di berapa NGO? 3 NGO sih. 3 NGO ya. Nah, ceritain nih, maksudnya lu tuh kayak apa ya? Maksudnya kita mulai dari mana ya? NGO tuh gimana bekerjanya? Gimana bekerjanya? Ya bekerja aja ya, maksud gue. Lo bagaimana bekerja di NGO? Nah, itu. Bagaimana bekerja di NGO? Oke. Nah, sebelum masuk ke bagaimana bekerja di NGO, gue intro lagi ya. Gue mungkin kayak pengen kasih bayangan sebenarnya NGO itu apa. Soalnya kan orang-orang jarang ya denger NGO kayak gitu kan. Jangan sampai nanti ketika kita ngobrolin soal NGO, mereka masih belum kebayang nih NGO itu kayak gimana sih, lembaga apaan nih kayak gitu. Nah, NGO itu kalau misalnya di industri itu masuk ke kategori sih, kayak misalnya consumer goods, terus habis itu kayak banking, atau teknik, atau ya oil and gas kayak gitu. Tapi kalau NGO tuh ya udah NGO sendiri, nama industri kategorinya. Nah, NGO sendiri itu macam-macam sebenarnya. Kadang karena memang berbau bahasa Inggris, NGO itu lebih dekat dengan organisasi-organisasi internasional. Contohnya ASEAN. Makanya dituduh NGO tuh antek asing. Iya, antek asing gitu kan. Nah, tapi di sini juga cukup menarik ya. Ada NGO, ada International Organization. Itu dua hal yang IO berbeda. itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau yang tadi gue sebut kayak gue juga mungkin bakal revisi ini. Jadi kayak ASEAN, UNICEF segala macam itu lebih ke International Organization. Kalau NGO dia itu yang katakanlah lebih independen. Contohnya kayak Child Fund atau enggak Greenpeace kayak gitu. Iya, Greenpeace, WWF juga kayak gitu. Jadi lebih ke memang independen atau enggak kayak Amnesty International kayak gitu, dia NGO. Kalau Indonesianya itu kayak Dompet Duafa kayak gitu loh. Jadi Muhammadiyah kayak gitu, atau mungkin katakanlah kayak beberapa lembaga-lembaga sosial. Apakah itu juga lembaga sosial atau NGO ini juga bisa faith based atau dekat dengan punya hubungan atau fokusnya ke keagamaan tertentu, atau memang independen, itu NGO. Nah, gimana sih caranya kerja di NGO? Ya kerja aja sih sebenarnya. Kerja biasa aja, lo ngelamar-lamar juga pakai job street, pakai apapun itu. Cuman tips buat kalian yang mau kerja di NGO, coba cek Dev Jobs Indo. Itu milis ya? Itu milis kayak gitu. Masih ada malum ya, milis kita lagi. kan nggak kayak korporasi ya. Ada banyak banget uang buat taruh di job street di mana-mana. Iya. Di LinkedIn gitu kan. Di LinkedIn ya. Walaupun juga ada sih anyway. Terus UN Jobs Indonesia, walaupun itu sebenarnya bukan official dari UN, cuman ada milis-milis juga. Jadi buat kalian yang mau coba apply, silahkan buka itu. Nah, tapi kerja di NGO itu gimana, maksud gue? Apakah paling utama nih pasti pertanyaan? Salary-nya bagus apa enggak ya? Susah kalau misalnya ngomongin soal salary. Yang jelas kalau misalnya kerja di NGO, jangan pernah dibandingin sama profit. Karena itu beda banget gitunya. Katakanlah gue sama Dana nih contohnya kan, ngomongin soal bulanannya, jangan dibandingin Pak, ya kan Bu? Ya udah Dana yang paling ya kan.
Dan baik lagi sih sebenarnya kalau misalnya mau dibandingin jangan dibandingin ya, karena akan jauh banget. Namanya juga kan NGO, non-profit. Jadi ya nggak ada bonus-bonus sales, nggak ada bonus-bonus performance bulanan segala macam. Tapi baik lagi tergantung dari NGO-nya. Cuman kebanyakan sih enggak. Oh iya. Maksudnya ya paling gaji THR ada, terus gaji bulanan ada. Kalau untuk bonus-bonus sales segala macam apa yang mau di-salesin coba? Nggak ada. Kan profit. Iya, non-profit kan, itu mah profit. Nah, kalau misal gaji tetap digaji. Untuk range-nya tergantung NGO-nya, apakah NGO lokal atau mungkin NGO internasional. Cuman yang jelas itu nanti akan tetap ngikutin peraturan dari pemerintah atau di Snaker atau Kemenaker. Oh, tetap mengacu kayak misalnya harus ada jaminan BPJS segala macam, itu tuh harus ada. Kalau itu ya itu tetap harus ada minimal. Jadi karena kan memang mereka itu kan juga di hire secara profesional ya. Jadi mau nggak mau untuk untuk persyaratan atau mungkin kayak benefit yang didapat itu minimal banget. Ya tadi maksudnya kalau hal-hal yang memang mendasar dari peraturan dari pemerintah kayak gitu sih. Oke. Terus apa yang lu dapat akhirnya bekerja di NGO? Yang apa asiknya sih sebenarnya? Asiknya yang bekerja di NGO, asiknya ini sih, asiknya membuka mata gue soal masyarakat di grassroots coy. Karena gini, ini cukup menarik ya, kayak gue ketika pertama kali gue masuk ke dunia per NGO-an gitu, gue tuh nggak pernah kebayang, gue tuh selalu ngejudge bahwa cerita-cerita di sinetron itu fake. Cerita di sinetron. Iya, itu tuh ini apa hubungannya sama cerita sinetron? Bentar dulu. Kayak lu pernah nggak sih nonton kayak ada anak gitu kan, atau enggak kayak tukang bubur naik haji kayak gitu. Terus habis itu kayak ada anak yang jualan gorengan, terus habis itu kayak dibully sama temen-temennya, bla bla bla. Ya pokoknya sedrama itu. Terus kayak pas gue kerja di NGO, anjir, coy, ini sinetron abis. Tapi emang bener ada. Jadi kayak yang ibunya ditinggal sama suami lamanya, cerai, anaknya ada banyak, rumahnya nggak ada, tinggal di kos-kosan, utangnya banyak, terus kayak anaknya bingung mau sehari-hari mau dapat dari mana, mau nggak mau ya jualan gorengan bantuin ibunya, kayak gitu-gitu sih. Terus jadi maksud lo adalah cerita sedih di sinetron itu ada di real life kan? Ada. Tapi cerita senengnya dia ketemu pangeran kan itu yang belum tentu ada kayaknya. Itu dia. Itu sinetronnya baru. Ya itu baru sinetronnya. Yang tiba-tiba ujuk-ujuk besokannya langsung naik haji atau kayak terima duit segepok gitu kan. Itu beda lagi coy. Iya. Jadi maksudnya cerita-cerita sedih itu ya ada bener ada. Ketidakseimbangan, kekurang beruntungan orang banyak tuh ada. Itu yang lo dapet. Iya, dan kayak lu nggak pernah mikir gitu, anjir emang ada ya orang nggak punya pulsa dan nggak bisa beli pulsa? Ada beneran, kayak pulsa itu mahal gitu, bener ada. Tapi emang ada orang yang katakanlah nggak bisa naik angkot, ada, nggak punya duit, jadi mau nggak mau jalan dia dari rumahnya ke sekolah, padahal itu jauh banget gitu. Terus misalnya katakanlah emang ada kayak gimana, kayak contohnya sesimpel gimana sih masa lo pakai mau belajar jarak jauh aja susah banget pakai handphone kayak gitu kan. Ya ada, dan satu rumah cuma punya satu handphone tuh ada. Gitu. Ya, beragam banget sih kalau bicara soal udah di bagaimana masalah sosial gitu yang ada di grassroots. Grassroots atau akar rumput mungkin atau di lapangan ya. Di lapangan lah ya bahasanya. Kompleks banget. Jadi kayak yang katakanlah hal-hal yang enggak pernah lo terduga itu ada, coy. Jadi kayak always think about worst case-nya, yang paling worst case. Itu selalu ada karena. Oke, selain pengalaman lo akan akar grassroots, apa cerita-cerita sedih yang lo dapat? Apalagi yang lo dapat? Apakah menyenangkan kerja di NGO? Menyenangkan. Dari titik mananya menyenangkan? Padahal lo terima cerita sedih mulu gitu. Dan gaji yang kecil ya. Iya, dengan gaji yang kecil. Gaji yang nggak seberapa, sorry. Kecil sih relatif lah ya. Tergantung relatif. Kenapa seneng? Ini balik lagi ke orangnya ya. Apakah memang dia juga menikmati untuk melakukan kegiatan sosial atau enggak? Terus dibandingkan, dan juga harus ada tekanan, maksudnya kayak nggak tekanan juga ya, lebih kayak ke kondisi dunia per NGO-an kan itu juga project based, donor based juga. Jadi mau nggak mau lo nggak settle yang katakanlah full time gitu di perusahaan-perusahaan profit, mau nggak mau lo kayak kontrak gitu terus. Nah selain itu sih, selama memang katakanlah terlepas dari hal-hal teknis yang tadi, dan selama lo memang enjoy untuk kayak
pelayanan ke masyarakat, lu enjoy, lu kayak pengen keluar dari dunia korporasi dan lu mau betul-betul doing something for community atau doing something for people to make a change, ya lu akan menikmati banget sih. Jadi gitu. lu menikmatinya karena you do something for community, you do something for other people that not quite fortunate gitu kan, yang gak terlalu beruntung. Atau kan banyak ya biasanya NGO kan juga apa namanya isu based juga kan. Ya ada yang ngomongin tunanetra, ada yang ngomongin orang apa namanya apa sih kekurangan apa sih tunanetra, disability. Ya disability, sorry itu bang susah banget. Ngomongin disabilitas, ngomongin soal perjuangan alam gitu kan. Itu tergantung dari akhirnya isunya, apakah lo senang atau tidak membela isu tersebut gitu ya jatuhnya. Iya. Bener. Jadi kayak hal yang gimana ya bilangnya, kayak gue tuh nggak habis pikir gitu. Ada satu orang misalnya kayak umurnya udah berapa, terus tapi tiba-tiba kayak lika-liku dan dinamikanya di NGO itu kayak dari penggajian juga naik turun gitu kan. Terus habis itu tapi isu yang dia tanganin ya itu aja fokus. Misalnya soal kesehatan reproduksi, atau enggak misalnya soal pendidikan, isu pendidikan atau isu alam, ya dia akan fokus di situ terus. Dan kalau gue lihat ya balik lagi tadi kan emang interestnya di sana, jadi dia udah nggak mikirin soal materi tuh, dia mikirin soal ya udah kayak I do it for something, for people gitu kan, to create a change kayak gitu, to make a change. Lebih punya kayak lo dapetin satu kepuasan buat dapat purpose gitu ya, purpose buat doing good things lah ya. Nah selain itu juga betul, selain kepuasan tadi juga sebenarnya lo jadi kayak bisa lebih bersyukur dan belajar dari masyarakat lokal juga gitu, yang nggak pernah lo pikirin. Karena baik lagi ya, it's all about, kalau buat gue it's all about happiness gitu. Jadi ya gue udah sampai tahap dimana kayak kayak gue udah capek deh ngikutin soal korporasi, jadi kayak udahlah gue ya udah nggak apa-apa di NGO aja gitu. Mencari kebahagiaan, ya mencari pekerjaan yang membahagiakan gitu kali. Iya kayak gitu, lebih ke sana sih. Ya nggak apa-apa kayak kerja sampai malam segala macam. At least ketika lo kerja sampai malam ya lo kerja buat masyarakat gitu. Instead of kayak lo kerja, walaupun juga pasti akan ada titik jenuhnya ya. Cuma maksudnya hal-hal atau effort yang udah lo kerjain itu kayak ketika itu berhasil lo seneng aja gitu hasilnya, dampaknya. Walaupun mungkin bukan berarti kayak gue mendiskreditkan kayak teman-teman di profit, enggak juga. Cuma mungkin ada orang-orang yang katakanlah kalau gue pribadi sendiri kayak misalnya gue udah lembur-lembur segala macam, terus habis itu buat korporasi lagi gitu kan. Kayak it's not me gitu sih sebenarnya, lebih ke sana. Jadi gue lebih kayak, dan maksudnya gue jadi sadar gitu kayak gue lebih suka ya emang interest gue kerja buat masyarakat sih. Lebih ke sana. Jadi sebenarnya itu juga balik lagi ke orangnya gitu. Iya. Whether he's enjoy or she's enjoying his work or not, right? Iya, betul. Iya. Lebih ke sana sih. Bener. Ujung-ujungnya juga kalau misalnya katakanlah kalian sukanya kerja di profit, terus tiba-tiba kayak kalian memaksakan diri di NGO ya nggak bakal survive juga kan. Iya. Jadi ya tergantung interest lagi. Balik lagi sih interestnya apa gitu. Nah, pengalaman apa yang menarik yang lo dapat selama kerja di NGO, yang menarik yang akhirnya membekas di diri lo gitu? Oke. Pengalaman yang membekas itu adalah ketika gue turun ke lapangan, terus gue ngobrol sama anak-anak penerima manfaat atau beneficiaries. Waktu itu gue inget banget lagi ada syuting gitu loh, terus kayak kita mau syuting keseharian anak itu dari sekolah pagi sampai malam gitu kan. Dan pas gue lihat ya perjalanan bangun tidurnya segala macam sampai dia balik lagi ke rumah itu luar biasa banget coy. Kayak kayak gimana misalnya ada salah satu coba ya gue mungkin contoh cerita ya. Jadi kayak ada salah satu anak yang memang waktu itu ketika gue datang dia udah selesai dampingannya sih. Nah dia itu anak jalanan, bisa dibilang preman motor lah, preman pasar segala macam. Nah
gue belajar dari katakanlah karena memang gue waktu itu gue kerjanya khusus fokus ke project-project ke anak-anak. Dia cerita sama gue bahwa dia itu dari kecil udah dijudge sama guru-guru teman-temannya dan juga bahkan keluarga sendiri. Dijudge-nya itu adalah lo bego, lo tell me. Jadi kayak hal-hal yang memang negatif gitu. Padahal sebenarnya belum tentu juga anaknya realnya seperti itu. Betul. Nah, ketika dia ketika gue ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu kan, terus kayak dia cerita sama gue dia dulu pernah keluar dari sekolah kelas 3-4 SD. Terus 3-4 SD karena memang badannya bongsor atau gede gitu. Jadi kayak dia jadi kuli aspal. Terus dia juga cerita bahwa dia gak nyaman di rumah. Jadi dikabur-kaburan terus. Lebih nyamannya tuh di bengkel ngeliatin orang rakit-rakit motor kesana. Terus pokoknya udah di pesantrenin juga. Malah kabur gara-gara dia gak suka aja sama temen-temennya. Jadi berantem mulu sama temen-temennya. Terus end up-nya dia jadi preman pasar. Nah, pas jadi preman pasar, dia cerita sama gue. Jadi tipping point-nya adalah, iya kak, saya tuh udah saya mikir nih mau sampai kapan saya gini terus hidupnya gitu kan, jadi preman terus kayak nyari-nyari duit nggak jelas, besok nggak bingung mau makan apa. Terus habis itu bahkan yang paling seremnya lagi adalah saya tuh jadi punya banyak musuh. Dikit-dikit saya kalau misalnya mau jalan ke tempat A, B, C, jadi takut sendiri. Dan nggak jarang juga saya dapat berita kayak itu si A udah dibunuh, itu si B masuk penjara. Jadi kayak dia ya hidup penuh ketakutan gitu. Iya benar, hidup penuh ketakutan. Nah, akhirnya dia itu dapat program dari dari satu NGO ini tentang pelatihan. Jadi kayak dia belajar katakanlah vocational training atau katakanlah pelatihan keterampilannya dia ya. Memang sih waktu itu keterampilannya tuh mungkin beda sama yang minat dia, cuman akhirnya dia jadi lebih percaya diri gitu loh. Dia jadi lebih kayak ke diapresiasi gitu. Yang dulunya dia dijudge segala macam, ketika dia ikut training ini dan ketemu sama teman-temannya yang mungkin katakanlah punya nasib more or less yang sama, jadi kayak dia lebih percaya dirinya jadi lebih terbangun. Dari situ dia menemukan akhirnya tuh dia tuh cocoknya di bengkel, kerja di bengkel atau enggak kerja ngurusin motor gitu. Karena dari kecil emang dia suka di situ. Nah, senengnya ketika dia dapat magang di bengkel itu, terus dia ditarik buat jadi karyawan bengkel. Sempat waktu itu kayak dia cerita sama gue, iya nih kak, alhamdulillah juga nih dapat gawean, suka bantu-bantuin rakit motor tua. Emang kalau sekali dapat berapa? 2 juta, lumayan kan, gede tuh. Terus habis itu, nah yang terakhir update-nya 2019, dia sekarang udah punya bengkel. Udah punya bengkel sendiri? Wow. Jadi kayak perjalanannya tuh, wah sedih banget. Gitu. Nah, itu satu. Terus kalau satu lagi yang cewek, ini anak SMK. Nah, dia juga, kebayang gak sih ini kamar segini anak? Kamar ini berapa kali berapa sih? 3 kali 3 sih ini. 3 kali 3. Ini kita berdua doang kan? Iya. Di rumahnya tuh ditinggalin sama 7 orang coy. Serius. Gimana tidurnya? Gue gak ngerti lagi. Jadi kayak barang-barang itu tuh kayak peralatan mandi segala macem, terus kayak piring-piring tuh taruh di luar. Jadi kayak bentuknya kayak kos-kosan. Terus di dalamnya itu tempat tidur gitu. Sama TV satu udah selesai. Ibunya jadi kuli gitu. Kayak kuli buat salah satu, bukan kuli ya, buruh ya mungkin ya, buruh salah satu pabrik gitu kan, tapi dia kerja bisa di rumah. Nah, dia punya adiknya berapa ya, punya 5 atau 4 adik, berarti 6 atau 7, jadi kayak bapak sama ibu 4 adiknya, jadi 6 orang ya. 4 adik, bapak ibu, iya. Iya, dia sama dia 4. Oh iya, berarti 6 orang di sini. Iya, 6 orang gitu kan. Nah, terus habis itu kayak dia cerita jatuh bangunnya dia dulu waktu masih kecil, belum ada bapaknya, kayak ditinggal bapaknya itu dulu. Terus dia harus jagain adiknya sendiri, ibunya dulu kerja di pabrik, terus dia juga harus jualan gorengan gitu kan. Terus kayak make sure adiknya gak kenapa-napa di rumah. Jadi kayak bebannya tuh banyak banget. Dia anak paling tua tuh? Dia anak paling tua. Alhamdulillahnya sekarang tuh dia udah dapat beasiswa gitu di salah satu universitas swasta di Bandung. Nah, sekarang tuh kalau misalnya dilihat memang katakanlah cukup kompetitif juga nih anaknya. Jadi
aktif komunitas, aktif gerakan-gerakan mahasiswa gitu kan. Terus dia juga suka fotografi, jadi foto-foto, dapat project foto, ya oke sih sebenarnya, malah fotonya bagusan dia daripada foto gue. Nah itu tadi yang gue bilang, ini jadinya kan kayak katakanlah ceritanya agak-agak sinetron ya, gitu kan, yang katakanlah anak jualan gorengan gitu kan, kayak ya emang beneran mantan preman buka bengkel, bener nggak? Punya bengkel, mantan preman insaf buka bengkel. Iya, gitu. Ya kan bener kan? Iya, menarik sih cerita-cerita lo yang nggak akan gue dapatkan dari cerita korporat. Apa? Itu dia. Apakah cerita yang gue dapatkan dari bekerja di korporasi ya kemacetan? Untungnya WFH sekarang, tapi yang pasti kemacetan gue dapet ya itulah. Nggak akan dapat cerita kayak lo tentunya. Itu mungkin ya yang akhirnya menjadi bekerja di non-government organization ini jadi satu hal yang menarik gitu. Jadi ya mungkin salary nggak besar, jenjang karir ya nggak gitu-gitu aja ya, gitu-gitu aja sih, nggak akan tiba-tiba, tergantung orang juga ya, tergantung dari orangnya. Tapi ya you can get something, experience other people life gitu yang nggak seberuntung lo misalnya, fighting for something really good, ya mostly good ya or NGO tuh pasti ada satu reason kenapa mereka hadir kan, pasti satu alasan yang baik. Dan akhirnya ya punya pengalaman menarik juga yang lo bilang tadi. Iya. Jadi kalau dulu mungkin karena memang kayak dikit-dikit, kalau dulu waktu masih kerja kantoran di Jakarta ya, terus kayak ketemu sama vendor misalnya, ya mau nggak mau kan nge-push vendor tuh, maaf ya vendor gue zaman dulu, buat bantu, maksudnya kayak buat ayo kita ya nggak mau tahu ceritanya gimana, pokoknya lu udah harus selesai lah gitu kan. Kan kita nggak ngeliat proses tuh, kita selalu ngeliat hasil kan. Nah, iya kan. Nah di NGO ini tuh dua-duanya dilihat gitu kan. Prosesnya juga perlu dilihat. Prosesnya pun juga harus dijagain gitu. Nggak yang katakanlah ya terserah lah, pokoknya gimana ceritanya nih anak harus sukses kayak gitu. Nggak gitu juga. Prosesnya tuh emang kayak apakah dia juga ketika kita treatment ke anak juga, apakah itu juga keamanan anaknya juga terjaga. Terus habis itu apakah anaknya juga nyaman. Bagaimana dengan kondisi keuangannya atau kondisi keluarga, jangan sampai justru malah program ini malah ngekang mereka atau katakanlah malah memaksa mereka untuk melakukan sesuatu, itu kan nggak bagus juga. Gitu. Ya, bener juga sih lu bilang, maksudnya kayak berarti di dalam NGO itu emang mengawal proses ya, mengawal proses, nggak cuma pengen mengharapkan hasil ya. Enggak. Berarti emang proses itu harus dikawal dengan baik. Iya. Nggak ya. Ya dan hasil itu juga nggak yang katakanlah lo habis selesai project gitu ya langsung ada hasilnya, enggak kan? Enggak. Butuh waktu. Terus kayak, nah terakhir itu tuh gue pernah ngajar, kayak gue pernah di salah satu NGO di Jakarta, waktu gue baru banget lulus kuliah, sempat kerja di NGO Jakarta di salah satu SMK gitu kan. Dulu gue ngajar 2014, 2013, 2014 lah pokoknya antara itu. Terus gue inget banget tuh, gue ngajar anak-anak itu udah pada lulus dong sekarang, udah pada kuliah segala macam. Tahun ini persis mereka udah pada lulus kuliah juga nih, karena seumuran sama adek gue. Lo tau gak sih nak, waktu di kuliah dia cerita sama gue kan, kak aku dapat beasiswa ke Taiwan. Kayak bentar, satu. Terus habis itu kak aku mau conference di Singapura, 2. Terus habis itu kayak kak alhamdulillah aku dapat beasiswa, oke. Terus habis itu kayak kak alhamdulillah aku jadi presiden BEM kampus gitu, oke. Terus habis itu kayak bentar, ini gue gini-gini aja coy. Beneficiaries gue udah keliling dunia nih kayaknya ya kan. Ya itu sih sebenarnya yang katakanlah, baik lagi kan tadi 2013 gitu kan. Terus kayak gue baru ngeliat mereka itu jauh berkembang banget, melesat itu di 2016 2017 gitu kan. Jadi katakanlah butuh 3-4 tahun, terus kayak benar-benar kelihatan. Bahkan sekarang mereka udah yang jadi upnon lah, yang udah jadi ya begitulah. Jadi kayak ya senang juga sih ngeliat progres mereka saat ini. Ya lu dapat satu kepuasan kan dari apa yang mereka capai akhirnya kan. Oh ternyata apa yang pernah gue dampingi jadi seperti ini saat ini. Iya kan ya. Oke, mungkin terakhir pesan-pesan lo apa sih buat misalnya kalau misalnya ada yang tertarik buat kerja di NGO, apa masih berpikir mesti nggak sih apa memandang sebelah mata gitu soal bekerja di NGO? Pesan-pesan lo mungkin? Pertama kayak bicara soal pembangunan, bicara soal pelayanan ke masyarakat, itu bebannya nggak cuma di NGO, tapi bebannya itu di semua stakeholder, semua pihak, mulai dari
masyarakat, mulai dari industri juga, pemerintah juga, semua elemen, karena ya industri juga punya andil di situ. Bahkan mereka pun juga sebenarnya salah satu dari bagian masyarakat kan, jadi nggak bisa dilepas gitu. Itu satu. Terus kedua, yang pingin gue highlight juga sebenarnya adalah ketika lo mau melakukan sesuatu gitu kan, atau katakanlah gue mau kerja untuk sosial, itu tuh benar-benar harus ditanyain dulu sama diri sendiri, apakah memang lo udah akan lo tahu, lo perlu cek dulu. Jadi jangan cuma tahu gue mau kerja di UN, atau enggak gue mau kerja di organisasi A, mau kerja di ASEAN segala macam. It's a good thing, tapi perlu cek juga gitu kan. Lo perlu cek, lo perlu perencanaan karir yang jelas gitu kan. Apakah memang di UN terus atau di ASEAN terus gitu kan. Ketika lo menerima konsekuensinya fine aja, tapi lo juga perlu ngecek kayak oke, gue harus punya planning A, B, C, D, E, F, G gitu kan, sampai yang memang ya jangan terjebak di dunia NGO aja, atau mungkin katakanlah ya jangan terjebak di dunia profit aja, tapi coba lihat dari dua belah kacamata yang berbeda ya, atau mungkin kacamata lain. Karena melakukan sesuatu atau kayak ketika lo mau doing something itu nggak selalu dari NGO kok. Lo kerja di profit itu juga lo udah berkontribusi tuh ke masyarakat. Betul. Terus habis itu kayak lo walaupun kerja di NGO, kerja di profit, tapi lo tetap mau turun ke lapangan, lo bisa ikut komunitas sosial gitu kan. Lo wirausaha juga itu udah poin penting juga buat membuat suatu pembangunan gitu di daerah atau kontribusi ke sosial juga. Jadi melulu baik lagi sih kayak apa yang lo lakuin itu katakanlah untuk berkontribusi ke masyarakat lokal atau ke lingkungan, itu nggak harus kerja di NGO, tapi lebih kayak ke bagaimana sih lo mengaplikasikan hal yang paling mendasar adalah bagaimana sih lo men-treat diri lo dan juga men-treat lingkungan sekitar lo gitu. Lo kerja di NGO tapi lo buang-buang sampah sembarangan, ya sama aja coy. Terus kayak lo kerja di NGO tapi lo nggak respect sama orang-orang lain gitu kan. Ya sama aja gitu. Ngapain juga. Balik lagi ya, berarti kesimpulannya bahwa ya balik lagi ikutin kata hati lo mau kerja di mana, ikuti rencanakan karir lo. Kalau emang lo merencana di NGO, dan panggilan hati sih balik lagi ya. Panggilan hati. Gitu. Mau kemana. Dan yang paling penting mulai dari diri sendiri aja, nggak usah harus kerja di NGO, tapi kayak kalau buat melakukan perubahan tuh bisa dimulai dari sendiri. Iya benar, mulai dari diri sendiri kalau buat melakukan perubahan tadi. Gitu sih. Oke, doing something good nggak mesti kerja di NGO, tapi kalau mau kerja di NGO ya dapat bonusnya itu sih. Iya, betul. Oke, mungkin segitu aja untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Thank you.